Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kasih-Nya, kemurahan dan kebaikan-Nya kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kecukupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih kalau pada hari ini pun Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah di tempat ini. Tentu bukan kebetulan, karena Tuhan ingin berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi lewat pemberitaan firman-Mu. Maka kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Kau memberikan nasihat kepada kami, memberikan kekuatan penghiburan kepada kami lewat firman-Mu. Bimbing hamba-Mu ketika membahas firman-Mu agar tidak melenceng ke kanan ke kiri, tetapi terfokus kepada keselamatan, kabar baik yang memberikan kekuatan kepada kami untuk kami tetap taat setia kepada Tuhan di dalam situasi kondisi apapun juga. Biar nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami yang sudah kami buktikan kami tetap taat, tidak pernah berubah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepada kami sudah berdoa. Haleluya, amin, amin, haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang akan membuka atau memberikan kepada kita pengertian yang sebetulnya kita sudah mengerti, tetapi hari ini lewat firman Tuhan saudara lebih dikuatkan, ya. Karena waktunya, saudara, saya sebetulnya jam 10 harusnya hadir di lapangan yang ada di Bintaro, karena hari ini final kejuaraan challenge internasional yang diikuti oleh 7 negara. Bersyukur pada Tuhan, saya yakin dan percaya firman Tuhan gak pernah salah. Kalau Dia berkata engkau tidak akan pernah turun, selalu naik, itu pasti dilakukan kepada kita. Jadi meskipun sudah tuir seperti ini, Tuhan tetap membuat saya enggak pernah turun, selalu naik. Amin saudara. Jadi saudaraku, itu sebabnya karena firman Tuhan yang akan kita baca agak panjang. Jadi langsung saja saya akan ajak saudara sekalian untuk membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 16. Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31. Harusnya bisa dipetal-petal ya saudara ya, tapi saya ingin hari ini saya berdoa juga supaya ada inti dari apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara-saudara dan saya juga. Mari saudaraku, kita akan baca bersama-sama saling bergantian. Saya akan membaca ayat yang 19, saudara 20, saya 21, saudara 22 dan seterusnya sampai ayat yang ke-31. Saya undang saudara bangkit berdiri. Ayat 19 saya akan bacakan, kemudian saudara langsung sambung dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, metong saudara ya kan. Lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku.
Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Sangat apa saudara? Kesakitan ya. Tetapi Abraham berkata, anak ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Jembatan yang tidak bisa diseberangi ya saudara ya. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh Lazarus ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Amin. Terima kasih saudara, silakan duduk. Saya bersyukur ada ayat ini ya, sehingga kita mengerti bahwa nasib orang yang sudah mati ditentukan ketika dia masih hidup. Ya, kalau sudah mati, sangat mati, nggak ada yang bisa merubah. Ya, meskipun maaf ya, ditahlilin nama jutaan orang, ya toh, atau dulu saya dari Konghucu ya. Jadi saudaraku, kalau ada yang mati nih ya, saudara bikin rumah-rumahan, kayaknya di Jelambar juga masih ada tuh, bikin rumah-rumahan ya kan. Dan saudaraku, nanti rumah-rumahannya itu dibikin yang bagus, karena apa? Kalau dibakar nanti menjadi rumahnya orang yang sudah mati, begitu. Terus kita waktu kecil saya juga inget tuh, bikin apa, uang-uang tuh ya kan, yang perak, yang emas gitu, nanti dibakar supaya jadi uang sakunya orang yang udah mati ya. Saudaraku, nggak mungkin terjadi ya. Kalau nasib orang yang sudah mati itu bisa dirubah, saudara, lewat doa-doa, lewat apa sih, ya persembahan-persembahan gitulah di kelenteng itu, saudara, berarti Tuhan tidak adil, ya dong. Kehidupannya saat dia hidup jahat loh, mukulin istri, kawin cerai, membuat orang bisnisnya hancur, saudara, menyusahkan orang lain. Lalu dia mati nih, ya karena uangnya banyak, dia kumpulin orang sebanyak-banyaknya untuk doakan dia, supaya rohnya atau nyawa rohnya itu akan berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Saudaraku, nggak mungkin ya. Saudaraku, kalau itu terjadi artinya Tuhan tidak adil. Maka sekali lagi, nasib orang yang sudah mati ditentukan ketika dia masih hidup. Maka saudaraku, mari kita menjalani kehidupan ini, saudaraku, dengan hati-hati. Saya belakangan ini, saya selalu teringat kepada firman Tuhan yang menyatakan begini, kalau orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan, apalagi orang berdosa. Kita tentu tahu, hafal lah, di tempat ini pasti hafal ya, upah dosa apa saudara? Maut ya. Jadi saudaraku, maka Tuhan ingin supaya ketika kita masih hidup nih, berusaha luar biasa untuk tidak berbuat dosa, karena upah dosa itu maut. Dan yang namanya maut itu Tuhan paling ngerti, tahu dan mengerti. Yang namanya maut itu seperti apa? Sangat kesakitan loh saudara, dilemparkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Ratap dan kertak gigi itu menggambarkan orang yang kesakitan luar biasa. Tuh. Dan Tuhan lihat, Tuhan tahu. Maka Tuhan ingin supaya jangan ada yang ke sana, masuk ke dalam kerajaan maut, jangan sampai ada yang ke sana.
Tuhan sendiri takut, khawatir kalau ada yang ke sana. Makanya ketika diputuskan untuk bisa menyelamatkan yang tadinya akan ke sana menjadi enggak jadi, satu-satunya jalan apa? Dia harus meminum cawan penderitaan. Ya. Dan saudaraku, dia harus menyerahkan harga dirinya. Dia harus rela dilecehkan. Enggak boleh membalas. Karena itu satu-satunya jalan yang namanya taat. Taat kepada keputusan Bapa di sorga. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Manusia jatuh ke dalam dosa bukan karena makan buah. Total buah ada tuh banyak saudara ya kan, ya toh. Bukan karena makan buah, tapi karena tidak taat. Tuhan sudah kasih tahu, semua yang ada di taman ini boleh dimakan, semua boleh dimakan. Yang satu ini jangan. Diancam lagi, karena kalau kamu makan, maka pada hari itu juga kamu pasti mati. Gitu loh saudara. Jika kamu memakannya kamu pasti mati. Mati dalam hal saudaraku kekudusan, ya. Saudaraku terpisah dari Tuhan. Sudah diancam seperti itu masih enggak takut. Ya. Saudaraku, Hawa melakukan dosa yang tidak taat, tidak terampuni. Ketidaktaatan itu menggambarkan enggak takut. Ketidaktaatan itu menggambarkan benar-benar enggak mengasihi Tuhan. Enggak menghormati Tuhan. Kita memberikan aturan kepada anak-anak kita, lalu mereka enggak taat tuh, melanggar. Saudara, pasti apa pikiran kita? Oh, ini kurang ajar, enggak menghormati orang tua. Ya. Jadi artinya ketidaktaatan itu menggambarkan enggak takut sama Tuhan dan enggak menghormati Tuhan, kurang ajar. Maka saudaraku, hukumannya maut. Ya. Namun setelah Tuhan menjatuhkan hukuman itu, kutukan itu, dia menyesal. Karena ketika melihat maut itu seperti itu menyesal. Dan Allah Bapa di surga memutuskan hanya lewat penderitaan, hanya lewat pengorbanan dari anak Allah yang maha tinggi itu, dari firman Allah yang hidup dan berkuasa itu pengorbanannya, saudaraku, baru manusia bisa diselamatkan dari maut menuju kepada kehidupan kekal. Karena begitu besar, sebesar apa? Enggak terukur. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan melihat yang namanya maut itu serius, dan penyebab orang masuk ke dalam kerajaan maut itu adalah dosa. Artinya Tuhan itu menilai yang namanya berdosa itu tuh serius. Kenapa manusia nggak serius ya, saudara? Ya, Tuhan aja khawatir, takut saudara ke sana. Tapi manusia nggak takut. Udah dikasih tahu loh, kalau lu berdosa, upah dosa itu maut. Tetap aja lakukan dosa. Dan itu tidak mudah. Melakukan keinginan roh sangat tidak mudah. Lebih gampang melakukan keinginan daging. Tapi saya ingin sampaikan buat saudara ya, gak ada yang sempurna kan. Ya, melakukan perintah Tuhan itu gak ada yang sempurna. Tapi at least paling tidak saudara berusaha mati-matian untuk tidak lakukan dosa. Jangan jadi orang Kristen yang tidak pernah berusaha sama sekali untuk lakukan dosa loh. Gak pernah berusaha, tersinggung langsung lu jual gua beli gitu ya. Langsung marah, langsung dendam, langsung bales. Gak ada melakukan keinginan roh, pengampunan. Jangan mau dikalahkan oleh kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin saudara. Dulu kita gak mampu, gak bisa. Tetapi setelah kita percaya kepada Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Tuhan Yesus menganugerahkan Roh Kudus kepada kita kan. Roh Kudus itulah
yang akan memberi kekuatan buat saudara dan saya, yang akan menolong saudara dan saya untuk kita bisa berjuang di dalam arena kehidupan ini untuk tidak lakukan dosa. Amin saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang perlu orang Kristen tahu. Kadang-kadang orang Kristen itu lengah atau maksud saya tuh, wah yang penting percaya Yesus pasti selamat. Saudara, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, percaya kepada Dia, memang pasti selamat. Kalau langsung matong, langsung mati, ya dong, seperti orang penjahat yang ada di sebelah kanannya Tuhan Yesus di kayu salib. Pada saat itu dia terima Tuhan kan, mati langsung masuk surga memang. Tapi kita, saudara dan saya, entah saudara kapan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saya sekitar 40-an tahun yang lalu dan saya belum mati. Maka saudaraku dalam kurun waktu 40 tahun itulah saya diminta oleh Tuhan untuk berjuang taat pada firman supaya masuk surga. Termasuk saudara juga, sudah berapa tahun saudara tuh menerima Tuhan? 30, 20, 10, mungkin baru. Dan saudara terima Tuhan Yesus gak langsung mati loh. Saudara diminta oleh Tuhan untuk berjuang. Apapun yang saudara hadapi dalam kehidupan ini tetap taat setia. Pak Vitalis hebat banget ini ya. Pertama kali saya pelayanan di tempat ini sudah kenal beliau, ya kan. Saudaraku, saya dengar ceritanya itu suami istri udah tua-tua emang, ya orang sakit, ngopeni wong loro juga nggih Pak nggih. Ya Pak Vitalis ya. Orang buta nuntun orang buta itu, orang sakit nuntun orang sakit juga. Tapi saya yakin dan percaya itulah perjuangan hidup Pak Vitalis. Ya, perjuangan. Tuhan ingin apapun yang terjadi dalam hidup kita tetap taat. Kan tidak mudah saudara. Kita harus tahu bahwa dalam kehidupan ini Tuhan udah taruh saudara dan saya di tempat masing-masing kan. Iya dong, tempatnya masing-masing. Jangan mimpi mau jadi konglomerat. Mau jadi Ronaldo, ya kan. Kita sudah ada tempatnya masing-masing, gak usah banding-bandingkan dengan yang lain. Saudara terima apa yang Tuhan beri. Wong hidup ini pendek saudara, cuma 70 tahun menurut Alkitab. Kalau benar 70 tahun harusnya saya sudah pulang ke rumah Bapak di sorga tahun lalu tuh. Ya saudara ya. Dan waktu berjalan cepat, sudah November loh. Luar biasa, artinya apa? Kesempatan yang Tuhan beri kepada kita pendek. Dan cepat banget gitu saudara. Mari saudara, jangan sampai ketinggalan ya. Amin ya saudara. Jangan jadi calo-calo yang di stamplat atau terminal tuh. Calo kan begitu, ya kampung rambutan. Penumpangnya naik, dia mah ketinggalan aja di terminal ya. Saudara mungkin melayani Tuhan, tapi saudara seringkali gak taat. Kalau orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan, apalagi orang berdosa. Bahkan firman Tuhan yang lain menyatakan apa? Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudaraku, saya suka kalau khotbah begini tuh ya, telinga saya dengar juga loh. Dan saya juga merasa ditegur karena masih banyak melakukan kesalahan dan dosa. Dan Tuhan tegur saya. Saya berharap hari ini saudara juga merasa tertegur ya. Amin ya saudara ya. Dan berubahlah. Saudara-saudara, apa penting, apa perlunya saudara ke gereja? Antara lain yang paling penting kan dengar firman. Karena lewat firman Tuhan itu memberi kekuatan ketika saudara lemah. Ya kan, menghibur ketika saudara susah. Tapi juga jangan salah, menegur saudara. Supaya saudara kembali untuk fokus kepada Tuhan, taat setia kepada Tuhan. Kembali ke sini saudara, ya ini kisah dua orang yang kehidupannya seperti langit dan bumi. Yang satu orang kaya raya, luar biasa kayanya. Kenapa saya katakan begitu? Karena ini orang kaya ya, dibilangnya apa? Selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Selalu,
artinya selalu, gak pernah bajunya itu tuh murahan. Kain ungu dan kain halus itu mahal tuh saudara, sutra dan lain-lainnya. Selalu, artinya mungkin pakaian tidurnya juga pakai mahal gitu saudara kan. Kita biasa kalau mau tidur itu pakai daster kencana ungu, ya kan, batik tuh saudara ya, murah itu kan. Sekarang udah naik loh, ya. Dulu perasaan masih 30 ribuan, sekarang udah naik tuh saudara ya. Saudaraku paling kelasnya begitu ya. Kalau ini nih enggak nih, selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, artinya orang kaya raya. Ya. Dan juga setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Setiap hari, bayangin, mana ada orang kaya raya konglomerat di sini tiap hari pesta pora? Ini setiap hari loh. Artinya memang orang kaya raya. Ya. Salahnya di mana dia? Ketika dia mati, dia langsung dibawa ke tempat yang mengenaskan. Salahnya di mana, saudara? Enggak disebut salahnya di mana, tetapi menurut saya ini orang kaya ini tidak memiliki belas kasihan. Ya. Kenapa? Karena ada orang yang miskin nih, pengemis, namanya Lazarus. Orang kaya ini bisa tahu namanya Lazarus loh. Saudara, bisa tahu namanya orang miskin atau pengemis. Orang kaya raya konglomerat kan jarang-jarang saudara. Kalau bukannya itu Lazarus sudah lama di situ, tiap hari dia ngeliat loh. Lazarus pengemis ini nih saudara, badannya penuh borokan ya, berbaring. Artinya gak bisa duduk, gak bisa berdiri, cacat dia. Cacat, borokan lagi. Dan saudaraku kalau dia lapar nih, apa yang dia lakukan? Dia mengais-ngais di tempat sampah makanan. Ya, saudaraku, dan sering berebutan dengan anjing-anjing saudara. Dan anjing-anjing itu jilatin boroknya. Kita kembali nih, ya. Kenapa salahnya di mana? Salahnya orang kaya ini karena apa? Gak punya belas kasihan. Tiap hari loh dia ngeliatin ada orang menderita di depan rumahnya, gak punya belas kasihan. At least kirimilah, kan tiap hari dia berpesta pora dalam kemewahan, tiap hari dia ngeliat ini si pengemis ini nih berebutan sama anjing makannya. Kok gak timbul belas kasihan? Harusnya tuh kirimin kayak catering gitulah ya. Ya kan saudara ya, sehari 2 kali kek, 3 kali gitu, kan dia gak jadi miskin. Ngirimin makanan seperti itu saudara, tidak gak timbul belas kasihan. Ternyata saudara, kalau kita gak memiliki belas kasihan, hukumannya berat. Ya, hukumannya berat. Kalau kita baca dari Yakobus pasal yang kedua, Yakobus pasal 2 saudara, ya, ayat yang ke-13, saya akan bacakan untuk saudara nih, ya, dengar baik-baik. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan, kita kan nanti akan dihakimi ya kan? Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Jadi rupanya saudara, kalau di dalam kehidupan kita gak memiliki belas kasihan, gak pernah tersentuh hatinya. Lihat orang menderita tuh tutup hati, bukan tutup hati, tutup kantong, ya kan? Gak punya belas kasihan. Dan di situ dikatakan, tapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Amin saudara. Dan saya percaya orang Kristen itu penuh dengan belas kasihan. Trademarknya, ciri-ciri orang Kristen itu mudah berbelas kasihan. Amin saudara. Jadi kalau tuh saudara gak punya belas kasihan, artinya bukan orang Kristen lah, bukan penganut Kristus. Setiap kali orang tuh liatin orang menderita, meskipun mungkin katanya tuh pengemis itu income-nya sebulan itu ratusan juta loh, ya. Tapi apa kita memperhitungkan itu? Kalau saya sih ya sudahlah, nggak apa-apa lah, ya kan, itu urusan dia dengan Tuhan kan. Tapi at least hati saudara yang penuh dengan belas kasihan itu dinilai Tuhan. Amin saudara. Itu ya, ada apa-apa, meskipun kadang-kadang ada orang tuh yang minta tolong terus, itu kadang-kadang jengkel juga sih.
bikin KTP, minta tolong, ya kan? Semuanya tuh. Dan menipu, udah ketahuan lah cara ngomongnya, menipu udah tahu saudara. Tapi saudaraku, dia minta tolong sama kita juga kemungkinan juga dengan penuh ada rasa malu lah ya, kecuali kalau memang penipu saudara kan. Saudaraku, timbul belas kasihan. Nah, orang kaya ini enggak ada belas kasihan, makanya hukumannya berat ya saudara. Di sini dikatakan ya, kalau Lazarus pengemis itu, orang miskin itu mati, apa yang terjadi saudaraku? Dibawa oleh malaikat, dijemput oleh malaikat-malaikat, dibawa ke pangkuan Abraham. Ya, saudaraku, itu mungkin hanya kiasan saja sih. Pangkuan Abraham, artinya orang yang dipangku itu berarti anak ya, anaknya Abraham. Karena kalau benar-benar realnya dipangku oleh Abraham, seberapa banyak orang yang dipangku Abraham, nggak muat pangkuannya, ya. Tapi menggambarkan bahwa kalau orang yang seperti Lazarus ini ya saudaraku, mau menerima apa adanya loh. Lazarus yang menderita, borokan, cacat, nggak bisa kerja, saudara, ya. Tapi dia nggak pernah ngeluh, atau at least bunuh diri lah, gitu, atau ngomel-ngomel lah, enggak saudara. Saya membayangkan sambil berebutan makanan sama anjing, sambil nyanyi gitu ya kan. Tuhan Yesus baik, ya kan, sungguh amat kira-kira saudara ya kan. Tetap bersyukur, tidak berubah. Pak Vitalis contoh yang hebat, amin saudara. Apapun yang terjadi tetap taat, nggak membanding-bandingkan sama orang lain, nggih Pak nggih, ya toh. Banding-bandingin sama orang kaya raya tuh naik Alphard, rumahnya hebat. Saya kasih tahu saudara ya, saudara jangan banding-bandingkan diri saudara dengan orang lain. Belum tentu orang lain yang menerima berkat-berkat Tuhan itu yang luar biasa itu nggak menikmati loh. Saudara-saudara dan saya diberi berkat oleh Tuhan, ada bonusnya, kuasa menikmati berkat Tuhan. Kalau kita baca dalam Pengkhotbah pasal 6, Pengkhotbah pasal 6 ayat 2 kalau nggak salah, ada orang yang dikaruniai berkat macam-macam loh saudara. Bahkan kemuliaan pun dia dapat. Tapi dia tidak menikmati semuanya itu, melainkan orang lain yang menikmatinya. Itulah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Amin. Pengkhotbah 6 ayat 2 tuh catat tuh saudara. Ada orang terima berkat komplit, bahkan kemuliaan juga diberi oleh Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak memberikan kuasa untuk menikmatinya, orang lain yang menikmati, itulah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saudara, apapun keadaan saudara saat ini, puji Tuhan, haleluya, amin. Kalau kita mau membanding-bandingkan, hidup kita jadi gak tenang kan? Iya, kenapa saya begini? Saudaraku, terima saja, gak apa-apa. Karena balik lagi, hidup ini pendek dan juga waktu berjalan cepat. Tunjukkan, buktikan, saudara tetap taat setia kepada Tuhan. Itu saja yang Tuhan inginkan. Orang miskin atau Lazarus ini saudara, gak ngomel, gak bunuh diri, tetap mau nerima apa adanya. Makanya itu diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau dia dibawa langsung ke Abraham, bapak orang percaya, bapak orang beriman, artinya Lazarus juga adalah anak Tuhan atau orang yang beriman. Amin saudara. Enggak usah disebut di sini. Ya, dari gambarannya saja kita udah tahu saudaraku, ya. Tapi orang kaya saudara enggak punya belas kasihan. Makanya saudaraku, dia langsung ketika dia mati nih ya, orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Lalu dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ayat 24, lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus. Udah mati pun kelakuannya masih sama, senangnya nyuruh-nyuruh, ya. Dia lupa kalau dia udah metong, ya kan. Kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tapi Abraham bilang begini, anak ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang yang mendapat hiburan dan kau sangat menderita. Ayat 6, selain daripada itu, di antara kami dan engkau
terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Amin saudara. Gak bisa jalan-jalan kyak-kyak gitu, gak bisa jalan-jalan di situ menunggu pengadilan terakhir. Saya senang ada ayat ini loh saudara ya. Jadi jelas ya, ketika kita mati sudah ada tempatnya masing-masing, menunggu pengadilan terakhir. Jadi saudara gak bisa jalan-jalan ya, ingat ya, karena ada orang yang percaya sama jailangkung ya. Dulu saya ingat waktu masih kecil tetangga saya tuh bikin jailangkung, kita pengen lihat. Dan biasanya manggil roh-roh arwah-arwah kan jailangkung itu. Saat itu yang dipanggil itu rohnya atau arwahnya siapa? Kartosuwiryo. Kalau yang kecil-kecil nggak tahu dah, tapi di sejarah ada tuh. Kartosuwiryo itu PKI pada zaman pemberontakan dulu lah, saudara ya. Dipanggillah Kartosuwiryo, dan saudaraku ketika ditanya-tanya sampai hal-hal yang tersembunyi pun ini jailangkung bisa jawab loh. Tuh kan berarti Kartosuwiryo benar-benar datang gitu saudara ya. Saudara harus tahu juga bahwa kedudukan iblis ya itu di bawahnya Tuhan loh. Iya kan? Tuhan ada iblis nih. Saudara-saudara kalau tidak di dalam Tuhan di bawahnya iblis. Tapi begitu saudara-saudara ada di dalam Tuhan, saudara ada di atasnya iblis. Tepuk tangan untuk Tuhan. Maka berlakulah untuk saudara, roh yang ada di dalamku jauh lebih besar daripada roh-roh lain. Amin saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah saudaraku apa yang terjadi kepada orang kaya ini. Enggak mungkin, ya enggak mungkin jalan-jalan. Juga dulu ada ya, saya pernah ngeliat juga yang namanya Niko atau apa sih, pendeta perempuan tuh loh. Kayaknya kelenteng juga ya, Konghucu bukan Buddha ya. Itu TikTok gitu, karena supaya apa? Karena supaya arwahnya orang yang mati itu pergi gitu ya. Selama 40 hari itu ada di situ gitu saudara ya kan. Dulu kita percaya orang mati rohnya masih ada di rumah itu, karena dulu waktu papa saya meninggal udah puluhan tahun yang lalu, sedih banget sih, kita sedih. Terus kemudian kita ngumpul di satu kamar, terus cici saya yang paling tua masuk ke kamar terus ngomong, ya tadi saya lihat papa lagi baca koran, karena kebiasaannya baca koran di meja makan. Langsung kita nangis, percaya saudara kan. Padahal mah itu iblis-iblis juga sih saudara, ya, yang bisa menyerupai manusia, bisa menyerupai apa saja. Jadi saudaraku, saya harap saudara-saudara mengerti tentang ini ya, amin ya saudara ya. Lalu ayat yang ke-27, kata orang kaya itu nih, kalau demikian aku minta kepadamu Bapak supaya engkau menyuruh dia, tuh nyuruh lagi tuh ya, menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Ayat 29, Abraham jawab, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Saudara-saudara dan saya menjadi percaya pada Yesus karena ada kesaksian Musa, kesaksian para nabi, kesaksian para rasul. Amin. Kita menjadi percaya loh, kita nggak ngelihat tapi percaya. Maka berlakulah firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kita hanya mendengar, membaca kesaksian para nabi, kesaksian Musa, kesaksian para rasul. Kita hanya mendengar dan membaca, tapi kok bisa percaya? Itu mujizat. Gak semua orang terpilih seperti saudara-saudara dan saya. Kita itu dipanggil oleh Tuhan dan dipilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Saya yakin yang ada di tempat ini bukan hanya dipanggil, sudah dipanggil saja, tapi terpilih juga. Lewat pergumulan, lewat penderitaan, pencobaan yang saudara alami, saudara tetap taat. Contoh lagi nggak apa-apa ya, panggil saya sebagai contoh Pak Vitalis itu
usianya sekian loh, tetap taat. Kepengen gak kita mencapai garis akhir keluar sebagai pemenang? Ya, jadi saudaraku, tidak mudah yang kita jalani saat ini. Jujur saja saudara, tidak mudah, gak gampang. Pernah juga saya marah sama Tuhan sekitar 2 tahun gak mau ibadah loh. Gak mau ibadah, gak mau berdoa, marah saya. Ya, karena pertolongan Tuhan tuh gak kunjung datang. Lama gak datang-datang. Sampai akhirnya tuh putus asa saya. Mana katanya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Mana waktunya? Gak datang-datang. Katanya pencobaan gak lebih dari kekuatan. Kalau yang ini berkelewatan begitu saudara. Gak tahan saudara. Kalau saya bayangin lagi tuh, kok bisa lewat ya? Kalau saya pikir-pikir gak kuat saudara. Debt collector hampir tiap hari datang ke rumah. Saya waktu itu menjadi pelatih di Platnas loh saudara. Waduh, berat banget lah, saya gak kuat saudaraku ya. Jadi saudaraku, prosesnya seperti itu loh, gak gampang. 2 tahun saya gak mau berdoa, gak mau ke gereja. Tapi bersyukur karena firman Tuhan, janji Tuhan itu terjadi. Saya bisa bicara, saya alami supaya saya bisa bicara sama saudara nih. Bahwa yang namanya janji Tuhan dan firman Tuhan memang iya. Gak pernah gagal, gak pernah batal. Aku akan menyertaimu senantiasa sampai kesudahan. Artinya apa? Roh Kudus yang ada di dalam saudara dan saya itu senantiasa akan menyertai kita. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Sekalipun kita marah-marah, ngata-ngatain Tuhan loh, ya kan? Panggil nama Tuhan, Tuhan hadir, dimarah-marahin, ya kan? Tapi Tuhan menepati janjinya, gak ninggalin saudara, gak ninggalin saya. Dengan kejadian seperti itu, apa kita gak tambah berterima kasih sama Tuhan? Amin saudara, renungkan baik-baik. Itulah kasih Tuhan yang begitu besar, tidak terukur. Jadi saudara bersyukur ya hari ini ya. Saudara, iman kita tuh tumbuh dari mana? Dari mendengarkan kesaksian Musa, para nabi, para rasul yang kita baca, yang kita dengar, juga kesaksian orang-orang percaya. Membuat iman kita tambah kuat ya. Dan di sini dikatakan tidak Bapak Abraham, tapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Lalu Abraham menegaskan lagi, nggak mungkin, udah nggak bisa dah pokoknya, ya kan? Kalau mereka nggak mau dengerin kesaksian Musa para nabi, ya udah, nggak mungkin juga mau diyakinkan oleh bahkan orang yang sudah mati. Amin saudara, puji Tuhan. Ya saya berdoa, saya berharap lewat firman Tuhan ini kita tahu benar-benar mengerti bahwa saat inilah, kehidupan kita saat inilah yang akan menentukan nasib saudara nanti ke depan. Ya, sebabnya kalau sudah mati tuh gak bisa ada yang merubah. Amin. Maka betapa harus salehnya kamu itu hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini. Kami percaya kami datang ke tempat ini bukan kebetulan, tapi karena Tuhan ingin supaya kami mendengarkan nasihat-nasihat Tuhan. Suara hamba-Mu sudah berhenti berbicara, menerangkan firman Tuhan juga masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu Tuhan, hamba mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menyempurnakannya, bahkan menerangkan lebih jelas lagi dan penuh kuasa kepada jemaat-Mu yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, bila nama Tuhan sungguh-sungguh dipermuliakan lewat kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami muliakan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita boleh
Dengarkan firman Tuhan. Siang ini firman Tuhan layani oleh hambanya Ibu Imelda Wiguna. Saya atas nama Gembala dan semua jemaat ucapkan terima kasih buat Ibu Imelda yang boleh memberkati kita siang ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya baik Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman gereja. Yang pertama, ibadah minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus. Buat Bapak Ibu Saudara yang mengikuti dari rumah melalui Zoom, bisa mempersiapkan sendiri roti atau anggur, ya, roti atau sejenisnya, anggur atau sejenisnya. Untuk dari rumah, sedang bagi yang hadir nanti disediakan dari gereja. Kemudian untuk ibadah perayaan Natal, ibadah dan perayaan Natal kita akan diadakan pada tanggal 25 Desember. Jamnya pagi 10.30 seperti biasa ya. Tempatnya di Hotel Sentral Cawang di ruang ballroom lantai dasar Jalan MT Haryono nomor 9 sebelah gedung BNN ya. Nanti kalau udah dekat akan dibuka pendaftaran. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang mau hadir bisa daftar melalui WA group. Pembicaranya adalah Bapak Samuel Pistiwanto. Ya, untuk jadwal pelayanan minggu depan, adalah Bapak Ian, pemain musik Bapak Esa, pengkhotbah adalah Bapak Pendeta Bantu Sosiawan Komara, petugas multimedia adalah Saudara Hosea. Untuk tanggal 20 November, adalah Saudara Ceria, main musik Saudara Samuel. Pengkhotbahnya adalah Bapak Evangelis Daniel Indaso, petugas multimedia adalah Saudara Daniel. Ya, buat Bapak Ibu Saudara yang ingin mengembalikan perpuluhan atau ingin memberikan persembahan bisa ditransfer ya melalui rekening BCA nomor rekening 574047999 atas nama GBI Jatinegara Timur atau melalui QRIS yang ada di depan ya. Nanti akan bisa di grup WA. Atau bagi yang hadir yang ingin memberikan langsung bisa diberikan di belakang, ada disediakan kotak persembahan dan kotak perpuluhan.